ada proses adaptasi nggak atau ada hal yang kayaknya harusnya nggak kayak gini nih gitu, Cup, cara kerjanya gitu, atau gimana opini kamu deh, Rit. Aku mencoba untuk mengkoreksi diri, merefleksi diri terkait tentang hal-hal yang sudah kita kerjakan. Ada hal yang baru kamu jumpain nggak, Rit? Misalkan kayak ya hal yang akhirnya kamu pelajarin, oh ya akhirnya nih baru pertama kali kamu prioritasnya deh gitu nih, 3 hal ini jangan sampai dilupain nih gitu. Oke, apa ya? Mungkin Nggak kita tahu bisa kalau kasih pembelajaran. Asik, pembelajar sudut pandang. sudut pandang gitu. Kamu lebih happy di festivalis apa di Jenny kemarin tampilnya? Oh, Ramean siapa yang nonton? ngantuk Cup. Ngantuk, Rit. Makasih udah main ke Bos. Ya ini kantornya anak-anak. Gawat. Udah pernah kesini sebelumnya? Beberapa kali. Ngantuk banget, bener ngantuk nih, Rit. Tapi happy. Kapan kamu terakhir ngerasa ngantuk banget, Rit? Dari kemarin? Pernah nggak yang bukan pernah nggak ya? Terakhir kali kayak begadang sampai kurang tidur gitu. Momennya apa, Rit? Paspor 2024. Kenapa? Persiapannya mepet. Masa enggak kalau itu mah? Enggak ya? Emang begadang di venue-nya kan, bukan begadang di prosesnya kan? Enggak. Aman lah, prosesnya aman. Dulu aku begadangan, Cup. Kalau kerja desain Ah, lebih sering begadang malam. kenapa harus begadang, Rit? Maksudnya kayak kan itu selalu jadi keluhan orang-orang kreatif gitu, kayak kenapa sih mesti bukan overwork, kayak kenapa mesti kerja Malam, sampai gitu ya. larut gitu, yang sampai kurang Iya, tidur. ya, kayaknya tipikal ya. Coba Iya, kalau aku ada template alasannya. Apa? Dulu jadi mahasiswa desain, aku nggak pernah punya komputer. Miskin. Iya, Nah, sampai sekarang. Makasih ya, Cup. Udah lumayan dikasih duit sekarang. masih laptop Ya, udah makasih. bener kan? Ya. Apalagi proses 2024 laptop susah. Iya, pas 2024 laptopnya busuk. Terus beli laptop, dibeliin Ucup. Tapi beneran itu Beneran, nunggu gantian pakai. Beneran. Aku dulu tuh nggak punya komputer, nggak punya laptop. Laptop apalagi, komputer tuh nggak Berarti punya. baru bisa kerja malam karena nunggu. Karena nunggu gantian, punya komputernya teman. Oh. Sampai akhirnya lulus tahun 2007, 2000 masuk, 2007 lulus. 2007 punya project bikin undangan pernikahan orang Loksmawe. Itu pun karena ngambil resiko. Karena teman-teman udah nggak berani ngambil nih. Waktunya mepet, resikonya gede gitu. Ambillah gitu. Dapat untung, lumayan. Baru kali itu punya komputer. Nah, jadi kebiasaan dulunya itu kalau minjem komputer kan ya gitu kan. Nunggu temennya beres dulu, terus biasanya leganya malam. Jadi kebiasaan. Karena suka jadi pertanyaan, kenapa sih kerja tuh mesti sampai begadang ya, padahal kerjaan aja besok gitu. Aku sih enggak ya sekarang ya. Sebenarnya kalau teknisnya, oh iya ya, kenapa gitu ya? Ya besok aja kerjain udah, tinggal bilang ke klien kan, baru bisa besok nih diselesainnya gitu. Kamu bisa gitu? Iya lagi. Nggak bisa kan? Habis ini meeting kamu bisa. Coba, ya kan meetingnya nggak tengah malam. Coba sekarang janjian meetingnya besok aja gitu. Ya kan udah dijanjiin, ini udah dijanjiin. Meetingnya udah dijanjiin nih buat kamu juga loh nanti meetingnya. Oh iya, terima kasih. Tapi aku bukan model yang kerja workshop kalau anak kreatif atau yang kerja by mood. Udah nggak percaya aku. Itu siapa yang kayak gitu ya? Nggak tahu, banyak kan yang kayak nggak mood nih gitu. Ada nggak anak-anak bos yang gitu? Ada sih. Kayaknya, cuman nggak udah kita kontrol lah yang gitu-gitu. Kamunya kita kurangin. Kamu? Relax aja. emang tipikal. Nggak tahu ya, kayak kalau aku tuh Rit, dibilang kerja by mood mah enggak juga kali. Tapi emang harus dilawan sih. Kenapa ya? Akhir-akhir ini tuh ngerasa kayak nanti aja lah gitu. Mungkin prioritas gitu-gitu kan. Kurang prioritas apa? Harusnya pesta pora. Harusnya prioritas nomor 1. Ada prioritas lain nggak? Yang baru, misalnya anak lagi mulai juga ya. sibuk Mungkin sekolah rasa capek karena kan sehari-hari ya ngerunning kantor gitu dari pagi malam, terus ada aktivitas Ucupop. Enggak, kamu banyak yang dikerjain soalnya. Jadi bagi pikiran kan. Ya, jadi udah capek juga gitu. Berarti pas kalau udah ngefeedback pas laporan berarti udah clear banget tuh.
Udah gitu. kayak ini udah bisa Oh iya, dilihat kalau kayak hari ini bulannya belum clear ya. udah kan tadi kan dibikin Oh, ini. iya, Jadi iya. tapi Tapi kalau ya, aku biasanya kenapa aku bilang nggak by mood? Karena ternyata menurutku kerjaan kreatif yang kayaknya kok nggak mood ini karena kurang data aja. Data, brief, research itu tuh nggak lengkap biasanya, terus kok nggak bisa jalan ya gitu. ya biasanya clueless kan gara-gara itu kan. Gara-gara kurang data. Jadi kalau aku kayak nggak mood itu berarti kurang data aja, kurang riset gitu. Atau belum ngebuka data. Atau belum buat data. Iya. Malas aja kan sebenarnya. Karena mesti nyari startnya kan, mesti nyari apa kan? Kalau PS4 yang paling susah bagian mana ya kamu? Mulainya. Di antara sekian banyak kerjaanmu gitu. Ya mulainya kan kamu udah mulai dari Sebenarnya program sih, Rit. Kalau balik ke ngomongin tentang si Pestapora ya, hal paling trikinya kan sebenarnya di program kan, mau ngapain dari tahun ke tahun gitu. Ya maksudnya termasuk menghadirkan kamu kan bagian dari program kan gitu. Kenapa? Oh, kita accidental kan kemarin. Iya kan, Iya itu kan? bagian dari program untuk nge-treatment program ya, Ya. ya mungkin kebiasaan yang akhirnya kayak ya udah dicoba deh sama si, ya bukan dicoba, kayak menarik juga ya gitu, nge-explore treatment Program, treatment konsep program besarnya gitu ya. ya, karena kan akhirnya kayak ngelepas beban yang kayak akhirnya ngebebanin ke orang lain Oke. untuk pegang supervisi. Ya waktu itu obrolannya gitu ya. Iya, tapi kan kalau ngomongin treatment gitu, Rita, treatment kerja gitu. Kalau yang dari kamu lihat gitu ya, kalau kita balik datang ke ngomongin tentang Pestapora gitu, ada proses adaptasi nggak, atau ada hal yang kayaknya harusnya nggak kayak gini nih gitu, cara kerjanya gitu, atau gimana opini kamu deh, Rit. Aku mencoba untuk mengkoreksi diri, merefleksi diri terkait tentang hal-hal yang sudah kita kerjakan 1 tahun belakangan ini. Kamu kurangin makan kolesterol, mungkin koreksi. Udah kurang tadi aja ya. makanya nasi pecel bumbu kacangnya dipinggirin, Rit. Enggak, waktu itu kan sebenarnya kita terhubung udah lama, Cuk. Iya ya. Maksudnya mau tapi yang benar-benar kita kerja kan baru ini doang yang kerja bersama gitu. Iya. Dan intensiku kan bukan karena mau benerin sesuatu kan waktu itu kan. Apa Ingat kan waktu itu obrolannya kayak dulu kita ketemunya di era jauh sebelum kamu festival. ICMA kalau nggak salah ya. Iya ya, ICMA 2009 apa 10 ya, lupa. Di Jogja. Di Liquid. Waktu itu sama Wendy sama gitu kan? Iya ya, Denny Sakri. Waktu itu kamu masih banyak ngobrol tentang ekosistem gitu kan, musik, komunitas, band-band lokal, movement gitu. Iya. Mulai ngobrol lah waktu itu kan. Terus kita ketemu berikutnya di festival. Enggak, sebelumnya. Kemang, kamu nge-MC. Itu acaraku. Ya, itu acaramu itu apa? Iya, acara The Majors, pop up yang pop up The Majors. Terus main di Thursday Noise kan akhirnya. Iya. Ya, itu festival kan. Nah, kalau nggak salah aku setiap ini nggak salah sih, tapi aku selalu nge-WhatsApp kamu atau nge-DM kamu setelah festival. Baik itu era sinkro maupun Pestapora. Iya. Aku bilang libatin. Enggak, aku bilang gini, Cup, acaramu bagus, aku akan respon gitu terus. Terus aku akan datang dengan atau tanpa posisi sebagai penampil gitu. Iya, itu di sinkro waktu itu ngobrol. Aku diundang, aku datang, pentas, pun kalau misalnya nggak diundang, aku akan datang untuk nonton gitu. Terus itu kan jadi habitku kan, setiap tahun gitu kan. Nah, yang belakangan nih, aku nambahin, ada yang bisa dibantu nggak gitu. Iya, yang Pestapora kan kayak gitu, mau dong dilibatin gitu di nextnya gitu kan. Apa nih gitu? Juga ya gitu ya. Karena kelemahannya kan treatment terhadap sudut pandang seorang Kiki Ucup atau Pestapora terkait treatment visual kan. Visual gitu. Yang akhirnya waktu itu kamu nanya butuh gitu, sudut pandang itu kan. Menurutmu visualnya Pestapora gimana itu? Nggak ada yang salah, udah beres kok gitu. Aku waktu jawab gitu. Berarti kan tahun ketiga itu Rit ya, 2024 ya, penyelenggaraan ketiga 2023, kan. Ya 2023 kan beres. Baru kita ngobrol buat si treatment. Kamu nanya itu, terus karena mungkin aku juga nggak merhatiin detail ya, karena datang sebagai talent gitu. Nah, terus kita ngobrol untuk posisi sebagai apa ya sebutannya ya, artistic director. Iya, sebenarnya arahannya ke situ, si artistic director itu kan. Tapi kalau ya keresahannya kan waktu itu kan terkait treatment visual nih harusnya bisa lebih dimaksimalin nih sama si Pestapora ya gitu. Harus ada sudut pandang orang luar yang bisa
yang bisa ngebantuin si treatmentnya Pestapora dari sudut pandang internalnya bos kreator gitu kan. Iya, betul. Terus masuk kan terkait kita udah Pestapora udah punya gambaran-gambaran terkait maunya seperti apa, yang kayak mau buah dijadiin apa segala macam gitu. Kamu ngasih kodifikasi itu kan waktu itu kan. Tapi kalau ngomongin kalau kita ngomongin balik lagi gitu, Rit, apa yang bisa bukan dievaluasi, kayak treatment mungkin ada proses adaptasi nggak, Rit? Banget. Yang aku percaya waktu itu, kamu kan sebenarnya bisa belanja belanja visual artis manapun nih gitu. Kalau untuk sekedar kemudian menghias Pestapora kan. Jadi ada plotnya, kamu milih konsepnya Pestapora tahun ini apa, terus nyari ilustrator atau seniman yang cocok secara visual, kamu kan bisa hire mereka kan. Betul. Tapi waktu itu kan sebenarnya posisiku, aku masuk itu bukan memposisikan diri sebagai visual artis kan, bukan sebagai ilustrator gitu. Aku memposisikan sebagai desainer yang sebenarnya yang pertama kali kemudian bukan evaluasi ya, tapi kayak bukan evaluasi mungkin objektifku gitu ya. Iya. Kalau misalnya aku dimintain kamu untuk bantuin Pestapora, yang bisa aku lakukan itu membantu menata sistem visualnya, lebih ke sistem visual gitu. Iya, menstrukturisasi atau design thinking-nya tuh kayak gimana sih kalau Pestapora itu kayak gimana nih gitu. Iya. Jadi makanya aku bukan jadi Farid Stefy yang gambar kan di Pestapora kan. Datang bukan dengan karakter Farid Stefy pada umumnya kan. Ya mungkin kemarin ada teman-teman yang dengar kayak Farid lagi bantuin Ucup buat Pestapora nih. Mungkin mereka harapannya kayak Faridnya kok mana Faridnya gitu ya. Kan jadi Farid Stefy Fest. Padahal Ucup Fest. Iya, tapi ada statementnya si Wulu gitu yang kita ketemu di Jogja kan, Ari Wulu teman kita yang kayak Farid Stefy-nya mana? Faridnya di mana ya ini ya gitu. Ya karena bukan itu. Itu kenapa terus dari awal aku ngomongnya coba aku minta 3 tahun gitu. Ya kan? Karena yang di set bukan semata-mata ngedressing Pestapora kan. Iya, betul. Bukan mewarnai Pestapora, tapi nyari sistem visual atau sistem desain yang paling tepat buat Pestapora. Kalau mau kalau mau ditarik jauh ya sebenarnya branding visualnya Pestapora kan gitu. Berarti kamu memproyeksikan ini selama 3 tahun lah hitungannya ya? Yang ada di... Ya 3 tahun itu aku ngasih 20% kemampuanku lah. Iya. Dari kemarin juga aku belum ada 10%-nya. Belum ada 10% kemampuan. Berarti kan skemanya ya harus dijalan. Betul, harus emang dipegang dengan orang yang sama, bukan dengan jangka waktu yang pendek kan. Betul, gitu. Harus di treatment biar ketemu identitasnya di sebelah minimal, mana. Iya. Yang fundamental di visual systemnya itu ketemu. Betul. 3 tahun tuh aku mikirnya satu, aku harus dapat data dulu tahun pertama, karena tahun sebelumnya aku kan bukan vendor, aku kan talent artis. Iya, talent artis. Terus aku bisa nyuruh kamu kan gitu. Enggak itu tetap enggak. Itu tetap enggak. Tahun kemarin aku vendor kan gitu. Aku partnermu. Nah, manpower. Aku kan belum tahu datanya Pestapora secara visual, secara desain ya. Nah, tahun pertama baru tahu nih, ternyata gini nih loadnya, ternyata volume produksi visualnya begini nih, ternyata jangkauannya untuk ruang digital begini nih gitu. Baru tahun pertama. Nih tahun kedua sepertinya kemudian jadi perbaikan tahun pertama plus mulai nih efisiensi dari yang tahun pertama ya gitulah ya. Maksudnya masih banyak flopnya gitu. Nanti baru tahun ketiga harusnya kemudian yang ku anggap sebagai sistem desain itu mungkin baru ketemu. Dengan begitu harapannya nanti tahun keempat tim itu udah nggak harus tergantung sama. Iya. Ada hal yang baru kamu jumpain nggak, Rit? Misalkan kayak ya hal yang akhirnya kamu pelajarin. Oh ya akhirnya nih baru pertama kali kamu ketemu hal semacam itu gitu. Kalau kita ngomongin contoh kan, yang ternyata kamu ngerespon, wah iya emang ternyata mesti gede banget ya bikin produksiannya yang ini. Terus ya maksudnya terkait custom production itu hal yang ya mungkin terlihat kayak minor tapi sebenarnya penting banget gitu. Satu yang paling utama itu volumenya jelas. Pestapora kan gede banget ya. Iya. Diakui nggak? Iya dong. Salah satu areanya kan. Iya.
Festivalnya iya. Brandnya juga, Iya, iya, brandnya iya. juga. Iya, amin. Nah, amin. Valid proof by Farid Sefi. Enggak, yang berefek padaku, Cuk, di dalam desain itu kan sebenarnya kan konteksnya selalu membicarakan message ke audiens. Ah, Semakin banyak audiens, semakin susah ngomongnya kan gitu. Artinya Iya. gini, kayak semakin susah sedikit- capernya ya. gini, semakin sedikit atau semakin segmented orangnya, Ah, semakin mudah nyari cara ngomongnya kan gitu. Oke. Artinya menyenangkan sedikit orang itu lebih mudah daripada menyenangkan banyak orang. Jadi kalau skalanya segini gede, penontonnya berapa? Terakhir man 104 ribuan. Sambang Iya. banget. Nggak sombong, informasi aja. Informasi. FYI ya. Nah, bandingkan 104.000 penonton, Ah, dibandingkan dengan mungkin ada festival kecil yang pernah aku bikin di Jogja gitu, ah, yang penontonnya 5.000 gitu. ah, Membuat happy 5.000 orang dengan visual yang begini, yang kutentukan ya, ah. lebih mudah daripada membuat strategi visual, strategi desain yang memuaskan 104.000 penonton. Ah, Kan challenge-nya jadi gitu tuh. iya. Selalu akan ada ruang negosiasinya akan jadi sangat besar. Misalnya kita nentuin ini temanya ini nih, treatmentnya begini-begini gitu. Ya ada orang yang anggap kayak kok gini doang gitu. Iya. Atau ini bikin nggak happy beberapa orang gitu. Tapi itu menarik buat aku, kayak jadi field baru kan. Ini wah ini gede banget nih gitu. Iya. Kalau secara ruang ya Iya. tentu pengalaman baru, pengalaman yang Ya, beda maksudnya banget. ada hal baru yang kamu jumpai di pekerjaanmu di Pestapora ini kan berarti kan? Iya. Yang emang dari sepanjang karir kamu sebagai ya artis desain atau apapun Ya. itu ada Ya. hal baru yang Ya. apa hal yang paling matter Rit, setelah kamu terlibat nih di Pestapora gitu, hal paling matter dari treatment visual tuh apa ya sebenarnya ya di sebuah festival tuh kalau kita ngomongin prioritasnya deh gitu nih 3 hal ini jangan sampai dilupain nih gitu. Oke, apa ya? Mungkin Nggak kita tahu bisa kalau kasih pembelajaran. Asik, pembelajar sudut pandang. sudut pandang. Kalau ini mungkin nggak dalam urutan, tapi menurutku yang paling penting itu satu, value-nya si brand nyampe gitu. Value-nya Pestapora ya. Iya. Value nilai-nilai yang ditawarkan sama Pestapora sejak awal, yang jadi spiritnya Pestapora itu ke deliver Iya. ke audiens yang baik, audiens yang udah berkali-kali datang ataupun yang baru pertama kali atau bahkan yang belum pernah datang kan. Iya betul. Itu value-nya harus sampai. Terus yang kedua, itu jelas karena ini festival di ruang publik gitu ya. Maksudnya segitu banyak orang, ya bagaimana bikin visual system yang memudahkan mereka, yang memberikan informasi yang baik gitu. Fungsi desain lah gitu. Baru yang ketiga, kayaknya udah urutan deh, value-nya dulu, kemudian function-nya, terus yang ketiga itu apa ya? Nuansa, feeling. Ya, baru pelengkap lah gitu. Baru pelengkap itu sebenarnya suasana ya. Suasananya malah jadi terakhir kalau aku gitu. Karena nggak bisa dibalik sih ya. Betul. Atau mungkin value, value-nya. fungsi, suasana. Value, fungsi, suasana. Value itu harus tuh. Iya. Ya, value kan mungkin kaitannya ke identitas kan berarti. Betul. Baik itu value-nya Pestapora pun juga value-nya bos gitu kan. Iya. Itu kan juga harus inline gitu kan. Mungkin seberapa menolong si treatment visual ini terhadap promosi si entitas atau activity ini. Betul. Iya kan? Jadi kalau misalnya terus ini festivalnya harus festif nih, ya iya memang begitu kan. Iya. Tapi dari ratusan festival, karakternya Pestapora, value-nya Pestapora di mana? Gitu. Iya. Tapi Atau iya, bos betul. kreator itu karakternya seperti apa nih? Iya. Ada hal ini nggak sih Rit yang kamu sebel untuk mengakui tapi ternyata Ucup bener ya gitu. Ada nggak? Muncul pertanyaannya. Yang kamu sebel untuk mengakui tapi ternyata Ucup bener lagi ya, gitu. Ini nggak sembunyikan kok. Ini nggak sembunyikan. Iya. Kalau di rapat-rapat, sama kawan-kawan bahkan yang nggak terhubung sama Ucup, nggak terhubung sama Pespor itu, aku sering bilangnya gini. Ucup itu ini konteksnya kemudian desain gitu ya. Iya. Konteksnya desain dan kreatif. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ya kreatif lah ya. Iya. Ucup tuh impulsif gitu. Terus kadang-kadang dia tidak bisa menarasikan apa idenya gitu. Ini kenapa Cup? Wah gitu misalnya. Ya nggak tahu Rit, biar sekedar aja gitu misalnya jawabannya kan gitu. Mungkin bukan karena Ucup nggak punya alasannya gitu. Tetapi entah malas ngomonginya atau entah
dotnya nggak connect gitu. Ah. Nah aku selalu bilang gitu, Ucup tuh gitu, kadang-kadang impulsif, terus kemudian nggak bisa menarasikan idenya, terus kadang-kadang loncat-loncat dari ide A, harusnya kemudian kan kalau mikirnya struktur A itu berarti A plus satunya apa, A plus 2-nya apa gitu. Ucup tuh bisa A, terus kemudian tiba-tiba C, terus Z gitu. Tapi sialnya berhasil gitu. Aku bahasanya cuma gitu, sialnya itu berhasil gitu. Nah, mungkin ada sensing yang atau ada skill atau ada pengetahuan yang nggak dimiliki sama insan kreatif yang lain gitu yang kamu punya gitu. Dan itu aku percaya itu kalau dari kamu itu ke-develop dari kerjamu di lingkungan ini mulai dari yang dulu itu. Kenapa tadi aku ngobrol ya kita ketemunya dari 2000 dari pinggir jalan kan istilahnya gitu. Betul. Sampai hari ini gitu. Itu kan bukan skill yang bisa di-download tiba-tiba kan. Ya karena kamu ngerti ini cara mainnya, ngerti bagaimana anak-anak di komunitas atau teman-teman band ini terkoneksi gitu, ngobrolnya kayak gimana kan gitu. Iya. Happy nggak? Happy nggak? Happy sih, tapi itu secara nggak sadar emang, ini ternyata ada ilmu yang nyangkut di gue ya ternyata dari sepanjang ini perjalanan. Meskipun nyusahin. Nggak terutama nyusahinnya. Karena posisiku kan kemudian kamu tugasi, kamu mandati untuk sebagai bukan sorry ini termanya mungkin nggak bener nih. Tapi coba didirect nih tim kreatifku kan gitu kan. Nah sebenarnya yang jadi PR itu kemudian gayamu untuk berpikir itu aku akan sangat mafhum gitu. Oke gitu, karena pun aku begitu gitu. Di ruangan yang lain aku begitu, kadang-kadang ngerepotin timku gitu. Nah tapi di posisiku yang sekarang kan bagaimana aku nge-translate ide-idemu kepada tim supaya timnya paham, terus nggak dadakan, nggak harus kamu pikirin semuanya, kita bisa bantu apa kan gitu. Nah selama setahun kemarin hasilnya adalah aku belum paham. Iya, jadi challenge saya makin challenge. Tapi progres kok. Ya menurutku ini ya kenapa aku kayak gini karena kan emang kadang satu festival dengan festival lain kan nggak bisa disamain ya gitu. Aku tahu DNA-nya si Pestapora di mana, marketnya Pestapora seperti apa, yang orang sangka marketnya Pestapora dengan beberapa festival lainnya sama-sama aja gitu. Karena gitu. Dari tahun pertama kan aku sampai nih Pestapora nih marketnya tuh new generation gitu loh ya, banyak emang dia tuh experience festival pertamanya dia tuh sama Pestapora gitu. Kita kebetulan ditambah data lagi tahun lalu kita kolaborasi sama salah satu lembaga riset namanya Populix. Itu dia akhirnya ngeluarin data yang emang ya apa yang aku udah tebak juga gitu. Jadi emang banyak orang yang si experience festival pertamanya itu di Pestapora, dan di Pestapora 2024 kemarin banyak first timer. Ya banyak first timer orang datang ke festival ya yang mungkin dari 100% kalau nggak salah. First timer Pestapora, first timer festival. First timer festival. Dia di Pestapora pertama kalinya keterlibatannya, dan jumlahnya signifikan. Di atas 58% apa dari 100% gitu. Jadi emang yang nge-treat Pestapora emang nggak bisa disamain dengan yang lain ya, karena menurutku yang dikasih makan adalah mereka yang si new generation ini, yang mereka tidak pernah ada keterlibatannya sama musik festival sebelumnya kan. Itu harus nge-treat orang-orang virgin kan malah lebih sensitif kan, lebih antipati kan gitu. Festival virgin maksudnya. Supaya ini festival virgin festival virgin agak bahaya nih tadi gitu. Karena ya menurutku itu yang sebenarnya aku ngerti nih marketnya kayak gimana, makanya selalu suka berseberangan idenya. Enggak kayak gini karena si datanya begitu. Data marketnya. Yang aku lihat kayak gitu, data market seperti itu, dan makanya aku selalu ngelawan kaidah-kaidah desain yang ada. Pestapora nggak bisa ngegamblang kayak gini nih, harus ada karakter yang dinaikin karena mesti nge-treatment marketnya. Marketnya senang digituin gitu. Kaidah kreatif yang normatif gitu kan. Yang tidak normatif gitu. Ya karena beberapa kayak mungkin kamu juga akhirnya ngeliat kayak kok nggak apa-apa ya, ternyata bikin poster ditulisnya bunder gitu. Itu kan jadi hal-hal yang kayak sebenarnya sah ya kalau Pestapora ngelakuin itu ya. Kalau aku dari awal ini sebelum dengar data ini ya. Tapi pertanyaannya, kamu sepakat dengan data dari risetnya? Sangat sepakat. Sepakat ya, itu cocok dengan apa yang kamu lihat ya? Betul, karena beneran emang
generasi baru gitu loh yang datang kan Ya, dari yang ya. aku di festival yang aku terlibat sebelumnya gitu Ya. sama yang sekarang itu marketnya beneran beda banget. Bahkan Oke. mungkin mereka banyak gak ngeh tentang yang aku sebelumnya di sana ya gitu atau apa gitu. Ya. Dan itu benefit kan, maksudnya Iya ya, untuk ekosistem berarti kan Pestapora juga ngambil market yang spesifik gitu kan, betul. dan berbagi dengan festival yang lain juga gitu kan. Betul, dan itu kan lebih jadi bukan nyempitin ya, ngerucutin treatment yang akhirnya ya marketnya ada di angka segini, nggak bisa di treatment yang kayak gini nih gitu. Ya. Makanya aku selalu bilang kamu, jangan kayak nggak bisa deh di treatment kayak gini nih, mesti ada hal-hal yang seperti apa gitu. Nah, si data ini munculnya baru tahun ini. Kita baru kolaborasi ya. si Populix itu tuh. Jadi kayak emang ya mereka ngeriset beberapa yang sebenarnya kita udah tebak juga gitu ya. Oke. Kayak emang beneran datanya gitu karena Ya. surroundingku tuh kerasa banget gitu kalau sampai ponakanku yang anak SMP tuh kayak cerita, Om aku mau datang ke festival musik nih namanya Pestapora, dia nggak tahu yang buat tuh aku gitu kayak gitu, kenapa emang nggak tahu? Oke. Teman-teman aku pada di sana yang ambil kesimpulan kayak Ya. Itu umuran berapa? New generation SMP Oke. 14-15 tahun berarti kan gitu. Berarti kan emang marketnya ada di situ dan ya ditambah data kan akan lebih konkret ya gitu dan ya maksudnya ketertarikan orang terhadap penampilan juga akhirnya aku mesti mikir di situ juga gitu. Ya. Ranah nostalgianya marketnya Pestapora ada di siapa ya gitu. Betul. Bukan ranah nostalgia kan nggak selama di tahun 70-80-an ya ternyata. Nah, kan. Sesuai tebakanku sebenarnya. Iya. Kamu tuh ngukur kan sebenarnya kan. Iya ya. Kamu tuh ngukur banget. Sebenarnya precise gitu. Cuman kan yang waktu itu kemudian beberapa saat kita belum paham kan letupan-letupannya gitu. Nah mungkin dengan data kayak gini kita lebih mudah tuh Cuk. Betul ya, lebih mudah iya ya. Tapi lebih mudah baca ini ya, mengelola datanya gitu. Iya, aku bukan orang yang nelan mentah-mentah data sih, tetap tetap dicari rasanya gitu loh. Dan jangan juga selalu database gitu. Iya. Maksudnya kan di sisi kreatifmu kan perlu keliaran itu kan gitu. Betul ya, nge-engage kan di situ kan gitu kayak ya penonton penampilnya nostalgianya ada di ranahnya festivalis tuh udah nostalgia ya kalau di Pestapora ya gitu. Ya ampun, udah tua ya Cuk ya. Iya, kan emang kelihatan. Coba keriputnya diliatin tuh di mukanya. Iya, maksudnya sudah nostalgika. Iya, itu kan berasa Red gitu kayak di marketnya Pestapora tuh bara suara tuh terhitung nostalgia ya udah gitu ya. Berarti kan seringnya sama The Upstairs tuh udah yang wah. Ya kalau Aryan sama Jimmy udah keriput banget sih. Keriput, iya. 74, 72. Iga belum. Aku udah mulai kelihatan. Hatinya keriput itu. Kantong-kantong matanya gitu, keriputnya udah mulai kelihatan. Makanya sepedaan terus. Dan ya gitu. seperti itulah marketnya kayak. Berarti ini nostalgic. Terus apa aja kalau nostalgicnya mesti diukur kan ranah nostalgicnya ada di mana gitu ya. Nggak selama di Faris RM gitu yang ternyata rasa penasaran orang di mana gitu difasilitasinnya nge-engage orangnya seperti apa ya gitu. Pinter banget. Aduh. Pinter. Betah nggak ngebantuin Kiki Ucup? Betah nggak? Nggak, gue akan jawab di tahun kedua. Iya. Kemarin gimana? Tahun kedua. Kemarin kamu gimana? Yang setelah kamu terlibat sebagai orang di dalamnya, terus kamu sebagai penampil juga, akhirnya sudut pandang kamu seperti apa, Rit? Sebagai pekerjaan aku happy. Nah. Resultnya yang belum. Maksudnya ini pribadiku ya, bukan pada tim gitu ya. Karena kemarin kan pilot hitungannya. Ya, pilotku ya, maksudnya pertama kali gitu. Tapi aku mengukur kok, maksudnya aku bersiap untuk beberapa kegagalan di awal lah ya. Iya ya. Tapi aku bener-bener nggak yakin kalau misalnya waktu itu kemudian Rit setahun ya gitu. Aku kayak akan nggak temenan sama kamu Cuk gitu. Setelahnya gitu loh. Sempatannya setahun doang, nggak sempat bikin apa-apa. Nggak bisa bikin apa-apa terus. Ya gitu, tapi kalau di tahun pertama happy-nya satu yang tadinya waktu itu kelakar kayak Cuk bisa dibantuin apa gitu. Ya sebenarnya kan aku punya misi Cuk, jelas gitu kan, aku mau belajar kan, aku udah bilang ke Ucup juga gitu. Betul. Maksudnya trade off-nya aku kasih kerjaan Cuk gitu, aku bisa bantuin tapi kasih tahu aku semuanya yang kamu punya gitu, ilmumu gitu, supaya aku juga punya sesuatu yang bisa aku bawa balik gitu. Ya. Aku happy banget, bahkan sampai ke level production ya. Pengalaman pertama ngelihat production festival yang segede itu gitu. Gini,
ternyata gini ya. Pertama sama tim kreatif gambar nih, cuma gambar di laptop gitu. Nah, gampang-gampang pas bikin gitu, bapaknya bikinnya segede gitu. Ya ampun, kasihan banget Ya gitu. ampun, gede banget ya ternyata jadinya gitu. Itu perasaan-perasaan baru yang menyenangkan sebenarnya. Tapi kan harusnya kayak, harusnya lebih efisien nih gitu, nggak harus gini nih, harus gitu. Kamu lebih happy di festivalis apa di Jenny kemarin tampilnya? Oh, Ramean siapa yang nonton? ramean festif, tapi rasanya di Jenny. Oh ya? Iya. Karena hari terakhir kali ya Hari closingan. terakhir sama apa ya? Ya, belum ada engagement Jenny di Jakarta kayaknya. Belum. Dari Jenny. Dan mungkin nostalgia gitu ya. Iya, dan dari Jenny ada kan show di Jakarta belum kan? Maksudnya sampai berganti ya Setelah festivalis belum. Ya pas festivalis kan baru Belum. ke Jakarta ya. Baru Jadi pertama pas kali. Jenny tuh belum ada. Ya karena kamu yang tahu Jenny Sekawal. Iya. Jadi sejak awal. Kamu tahu nggak siapa yang paling ramai ditonton di Pesapora? Bisa tebak nggak? Susilo Bambang Yudhoyono. Salah. Salah. Enggak, dia bahkan nggak 3 besar. Siapa? Yang paling ramai. Heeh. Aku juga kaget sih datanya dari si Populik sini lagi. Ngeliatnya kemarin Oke. ternyata Ari Lasso. Oh ya? Kirain Bernadi atau Jusilu sih ternyata Ari Lasso yang paling ramai ditonton. Itu masuknya ke level nostalgic. Nostalgia, dan ternyata kan lagunya dia emang lagi keputer banget kan di DSP si Hampanya itu. Akhirnya ada rasa penasaran orang karena Ari Lasso bisa dibilang abis pandemi belum pernah tampil di festival musik. Oke. Jadi dapat Iya, jadi terus comeback-nya. lagunya dia kan singelong semua tanpa disadari ya. Oke. Yang tadi aku juga ngeliatnya kayak pesimis nih Ari Lasso siapa, ternyata ramai Jauh nggak banget. sama level Jauh, keduanya? jauh. Oh, ya? Jauh. Bahkan Ari Lasso itu hampir sama kayak Sheila yang tahun pertama, tahun kedua ada Silon Seven di Pesapora gitu. Jadi kayak menarik juga ya ngeliat kayak gitu ya. Ternyata faktanya ya kayak Bernadia kan ya ketebak lah ya. Ini ada yang nomor 1 malah hal yang paling tidak terdebak gitu. Kalau ada yang nomor 1 berarti ada yang nomor terakhir dong. Iya. Siapa Cuk? Cupop apa ya? Atas nama Adrian ya Pak? Iya Pak. Ini helmnya Pak. Makasih ya Pak. Jalanan tadi macet Pak. Enggak Pak, tumben. Dari pagi nggak hujan. Kira-kira setiap hari ada berapa banyak pengguna mobil ya Pak? Anak saya mah 2 Pak. Yang gede udah SMP. Cari responden yang tepat untuk hasil cepat dan akurat, sini dibantu Poplight. Hasil survei bisa langsung dilihat lebih cepat, no debat.